Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube Michael Jos Viranto. Pada kesempatan ini kita akan membahas faktor penyebab korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal, faktor pendorong korupsi dari dalam diri orang tersebut. Faktor internal ini ada dua, yaitu dari aspek perilaku individu dan aspek sosial. Aspek perilaku individu ini berkaitan dengan sikap dari individu tersebut, yaitu yang pertama adalah sifat rakus dan tamak. Jika seseorang memiliki sikap rakus untuk menjadi orang kaya, maka dapat menyebabkan perilaku koruptif. Terus yang kedua adalah moral yang tidak bagus atau moral yang buruk. Terus yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif yang tidak didukung dengan penghasilan yang memadai bisa menyebabkan orang tersebut melakukan korupsi. Terus yang berikut adalah aspek sosial. Aspek sosial ini dari pergaulan masyarakat atau ketika dia tinggal dalam lingkungan tertentu. Perilaku korup ini dapat terjadi karena adanya dukungan atau dorongan dari keluarga atau dari masyarakat tempat dia tinggal. Yang berikut adalah faktor eksternal. Korupsi yang disebabkan oleh faktor dari luar. Dalam faktor eksternal ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi ini ada beberapa hal penting. Yang pertama bahwa nilai-nilai di masyarakat itu menciptakan ruang kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi ditimbulkan oleh budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, masyarakat itu kurang menyadari bahwa korban korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Yang mana bahwa anggapan selama ini yang paling dirugikan dari perilaku korupsi itu adalah negara. Terus yang ketiga, masyarakat kurang menyadari kalau mereka sudah terlibat dalam perilaku koruptif. Terus yang keempat, masyarakat itu kurang menyadari kalau mereka dapat juga memberantas perilaku korupsi tersebut. Yang berikut adalah aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini kita bisa melihat dari gaji atau penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, yang mana dapat menyebabkan perilaku koruptif. Terus yang berikut dari aspek politik, seperti politik yang tidak stabil, adanya kepentingan politik, adanya oknum tertentu yang ingin meraih atau mempertahankan kekuasaan. Inilah yang berpotensi menyebabkan perilaku koruptif dari aspek politis. Sedangkan dari aspek hukum itu ada dua hal penting, yaitu aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Buruknya substansi hukum itu dapat dilihat dari aturan-aturan yang diskriminatif atau tidak adil, rumusan undang-undang yang tidak jelas sehingga menyebabkan multitafsir, adanya kontradiksi atau overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang tertinggi. Terus sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilanggar, sehingga sanksi tersebut tidak tepat sasaran atau dirasakan terlalu ringan atau terlalu berat. Terus yang berikut, adanya praktek money politik dalam pembuatan undang-undang, terlebih undang-undang ekonomi dan undang-undang bisnis. Itu dari faktor aspek hukum.
Sedangkan yang berikut, yang terakhir adalah aspek organisasi. Dalam aspek organisasi ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan. Pimpinan memberikan contoh yang buruk kepada bawahannya, pimpinannya koruptif, bisa menyebabkan terjadinya korupsi dalam organisasi tersebut. Yang berikut, yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar atau kultur organisasi yang buruk ya dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Yang keempat itu kelemahan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendali manajemen yang buruk dalam organisasi tersebut. Terus yang kelima adalah lemahnya pengawasan. Tidak adanya pengawasan terhadap organisasi tersebut. Terima kasih, selamat siang. Semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita ketemu kembali pada channel dalam video YouTube yang berikut. Tetap stay tune di channel YouTube Michael Jos Wiranto. Selamat siang, selamat bertemu kembali, salam sehat.